awal film, terlihat seorang pengusaha tajir karismatik bernama Tony Stark yang sedang diantar sepasukan kompi tentara melewati jalanan di sebuah gurun. Di saat Tony sedang berbincang-bincang dengan tentara yang mengawalnya, tiba-tiba mobil di depannya terkena bom dan meledak. Lalu seluruh kompi pasukan mendapat serangan hingga semuanya tewas. Tony Stark pun panik dan berlari menyelamatkan diri. Tony berniat untuk menelpon bantuan, tetapi sayang di sampingnya sudah ada rudal yang tertancap dan siap meledak. Tony kaget karena rudal tersebut berasal dari pabrik senjatanya sendiri. Rudal pun meledak mementalkan Tony hingga beberapa meter. Tony tetap bisa sadarkan diri, namun dadanya sudah penuh dengan darah. Tony pun terbangun dan dikelilingi oleh para teroris di sampingnya. Lalu scene kembali ke 36 jam yang lalu, di mana Tony Stark sedang menghadiri sebuah pesta penyerahan penghargaan kemiliteran. Tony Stark yang sedianya dipanggil oleh Kolonel Rodes untuk menerima penghargaan malah tidak hadir ke acara tersebut. Hingga Obadiah Stane rekannya yang memimpin staf industri menggantikannya untuk mengucapkan pidato terima kasih. Di tempat lain, Tony sendiri malah pesta dengan ditemani para gadis. Setelah pesta tersebut, Kolonel Rodes menyusul Tony ke tempat judi dan memberikan penghargaannya secara langsung kepada Tony karena mereka berdua bersahabat dekat. Setelah itu, saat ia akan memasuki mobil, tiba-tiba ada seorang reporter yang bernama Christine memanggilnya dan mengajukan beberapa pertanyaan. Awalnya yang ditanyakan hanyalah wawancara tentang dampak buruk senjata milik Stark Industries. Pagi harinya, Christine terbangun dan terpukau melihat pemandangan di rumah Tony. Christine mencari-cari di mana Tony. Tiba-tiba dari belakang wanita itu datang asisten Tony. Ia bernama Pepper Potts. Pepper memberi pakaian kepada wanita tersebut dan menyuruhnya pergi. Tony Stark ternyata berada di bengkel rumahnya sedang mengutak-atik mesin mobil. Pepper menghampirinya dan mengingatkan bahwa Tony seharusnya menghadiri sebuah pertemuan. Pepper juga mengatakan bahwasannya Tony Stark ini masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan. Pepper juga sedikit menyinggung kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Tony pun menyuruh Pepper membeli hadiah sesuka hatinya memakai uang perusahaan. Singkat cerita, di dalam gua, Tony berpikir keras karena dia pasti akan dibunuh jika tidak mau membuat rudal untuk para teroris. Dan jika ia mau membuat rudal itu, ia belum tentu juga selamat. Tony kemudian menerima kesepakatan dan mau membuatkan rudal untuk para teroris itu. Para teroris kemudian menyediakan peralatan dan bahan agar Tony bisa memulai kerjanya. Ternyata Tony berbohong, dia tidak membuatkan rudal untuk para teroris, tetapi malah membuat akreator sebagai pengganti elektrik motor yang ada di dadanya. Sehingga ia tidak perlu lagi membawa aki, bahkan daya yang dihasilkan jutaan lebih kuat dari aki biasa. Tony kemudian menjelaskan kepada Yinsen bahwa ia akan membuat baju armor untuk melarikan diri. Singkat cerita, akreator Tony sudah terpasang dan mereka berdua pun mulai membangun armor besi yang mereka sebut dengan Mark I. Para teroris yang selalu memperhatikannya akhirnya merasa curiga dan mendatangi bangsal itu. Ketua teroris tersebut yang sangat kecewa dengan Tony akhirnya menawan Yinsen dan mengancam akan menyiksa Yinsen. Tony yang iba memohon agar Yinsen dibiarkan tetap hidup dengan alasan bahwa Tony butuh bantuan Yinsen. Pemimpin teroris itu kemudian memberi kesempatan 1 hari lagi untuk Tony menyelesaikan rudal pesanannya. Singkat cerita, di dalam konferensi pers sambil makan, Tony Stark mengungkapkan pernyataan pahit bahwa Stark Industries tidak akan lagi menjual senjata. Seluruh wartawan dan Obadiah Stane kaget dengan hal tersebut. Di dalam pabrik, Obadiah menemui Tony di samping akreator raksasa milik Stark Industries. Obadiah menjelaskan kepada Tony bahwa Stark Industries ini awalnya memang diciptakan untuk menjadi pabrik senjata. Tony membantahnya, Stark Industries ini bisa menjual teknologi lain seperti reaktor nuklir. Obadiah menertawakan ide Tony, lalu Tony pun menunjukkan bahwa akreator bisa menjadi sumber daya yang baru. Obadiah pun menyuruh Tony menenangkan diri dan bersembunyi sementara waktu, biar urusan para direksi Stark Industries diurus olehnya. Di kediamannya, Tony Stark menelpon Pepper untuk membantunya. Tony meminta bantuan Pepper untuk menarik kabel akreator di dalam dadanya,
dan menggantinya dengan akreator baru buatannya yang lebih canggih. Di lain tempat di sebuah hanggar, Rhodes sedang memberi edukasi kepada para tentaranya. Lalu tiba-tiba Tony Stark datang. Tony menawari Rhodes sebuah proyekan baru, tetapi Rhodes menolaknya dan menyuruh Tony untuk beristirahat lebih dahulu setelah apa yang telah terjadi. Malam harinya, Tony Stark bersama Jarvis, asisten artificial intelligence miliknya, menggarap proyek Mark II dan memberi beberapa perbaikan-perbaikan agar ia bisa lebih baik daripada Mark I sebelumnya. Singkat cerita, Tony melihat berita tentang kota Gulmira yang hancur lebur oleh serangan teroris yang menamai diri mereka kelompok Ten Ring. Dan dia melihat rudal buatan Stark Industries di layar TV. Setelah Tony selesai mengutak-atik dengan Mark III, Tony pun mencobanya, dan kini lengan armornya mampu digunakan untuk menembak. Tony kemudian memakai Mark III secara lengkap. Tony yang teringat berita di TV tadi langsung terbang menggunakan Mark III menuju Gulmira. Keadaan di Gulmira memanas, teror para teroris memenuhi seisi kota, bahkan tega menyakiti seorang ayah di hadapan keluarganya. Tetapi teror tersebut tak berlangsung lama, karena Tony datang dan langsung menghabisi seluruh teroris yang ada di sana menggunakan persenjataan yang ada di dalam Mark III. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, Rhodes langsung memberi konferensi pers, memberikan informasi bahwa beberapa saat lalu terjadi kecelakaan pesawat yang hancur karena latihan. Di dalam kediaman Tony, Pepper kaget melihat Tony sedang melepas armornya. Di lain tempat, ternyata Obadiah bertemu dengan kelompok teroris Ten Ring, dan Obadiah ini ternyata adalah orang yang mensuplai senjata-senjata Stark Industries ke kelompok teroris itu. Obadiah yang meminta kedua teroris itu untuk memperlihatkan serpihan-serpihan armor Tony yang dulu. Obadiah kemudian melumpuhkan ketua teroris itu menggunakan sebuah alat. Saat Obadiah keluar dari tenda, semua teroris yang ada di sana dibantai olehnya dan menyuruh stafnya menyiapkan lab khusus untuk mempelajari serpihan-serpihan armor yang ditinggalkan oleh Tony. Tony yang ada di rumahnya meminta tolong Pepper untuk menghack data Stark Industries yang saat ini masih saja menjual senjata secara rahasia. Pepper tidak tega karena hal semacam ini malah akan membuat Tony bunuh diri, dan Pepper mengancam akan mengundurkan diri. Singkat cerita, beberapa saat kemudian di dalam rumah, saat sedang santai, tiba-tiba Tony dilumpuhkan oleh Obadiah dengan alat miliknya. Obadiah mengaku bahwa dirinya lah yang merencanakan penyekapan Tony di dalam gurun. Dia ingin melenyapkan Tony dan menguasai Stark Industries. Obadiah pun akhirnya mengambil akreator milik Tony Stark dan segera pergi. Pepper yang panik menghubungi Rhodes untuk menemui Tony karena Tony tidak bisa dihubungi. Sedangkan Tony yang sudah pulih berjalan dengan susah payah untuk mengambil akreator bekas yang dimasukkan ke dalam kotak oleh Pepper. Dengan bantuan Jarvis, Tony mampu meraihnya. Di tempat lain, Obadiah memasuki sektor 16 dan memasang akreator yang dia dapat ke dalam tubuh armor raksasa miliknya. Di dalam kediaman Tony, Rhodes yang sudah sampai di sana membantu Tony untuk bersiap-siap memakai armor, lalu pergi menyusul Pepper. Sementara itu, Pepper dan beberapa agen mencari-cari di mana Obadiah di dalam kantor 16. Ternyata Obadiah sudah masuk ke dalam armornya dan menghancurkan seisi lab serta mengejar Pepper. Tony yang sedang terbang menganalisa kekuatan dari Mark I dan menghubungi Pepper agar ia pergi dari tempat kejadian. Dan benar saja, Obadiah tiba-tiba keluar dari dalam tanah dan bersiap untuk menembak Pepper. Tetapi Tony turun dari langit dan menabraknya. Mereka berdua pun bertarung. Sampai di bawah, secara mengejutkan, ternyata Obadiah yang masih selamat kembali menyerang Tony bertubi-tubi. Tony mencoba untuk bertahan. Tony kemudian menyuruh Pepper untuk meledakkan akreator raksasa di bawah mereka. Tony pun kembali memancingnya untuk mengikutinya tepat di atas akreator raksasa. Dan di saat yang tepat, Tony menyuruh Pepper untuk menekan tombol penghancur akreator. Setelah ditekan, terjadi reaksi. Tony terlempar, dan Obadiah yang terkena tembakan radiasi dari akreator membuatnya tak sadarkan diri dan terjatuh masuk ke dalam. Lalu tempat itu pun meledak menghancurkan semuanya. Keesokan harinya, Tony Stark bersiap-siap untuk menghadiri konferensi pers
sambil membaca koran yang geger penampakan Iron Man di saat kejadian ledakan reaktor nuklir di Stark Industries. Seorang agen SHIELD yang semalam membantunya menyuruh Tony untuk berbohong mengenai kejadian semalam, seolah-olah Tony tidak berada di tempat kejadian. Namun di dalam konferensi pers itu, Tony Stark malah menyebut bahwa dirinya lah manusia berkostum yang disebut Iron Man itu. Semua orang pun kaget dan film pun selesai.